Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita tetap sehat dan terus semangat untuk terus belajar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu di pembelajaran 1. Nah, pembelajaran 1 ini kita akan mempelajari yang pertama ada kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Lalu yang kedua ada memahami karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret, bangun datar, dan juga bangun ruang. Nah, untuk yang pertama yaitu ada sebuah kalimat, yaitu hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya yaitu di tempat bermain. Berikut ada contoh gambar yang sudah saya berikan, yaitu di situ terdapat semua anak sedang membersihkan tempat bermain agar tempat bermain itu bisa menjadi lingkungan yang nyaman dan juga bersih dan juga sehat. Nah, selanjutnya terdapat sebuah percakapan. Percakapannya yaitu yang pertama, kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, setelah kita mengamati gambar tersebut atau dengan percakapan tersebut, terdapat 5 pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu ada, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Jawabannya apa anak-anak? Ya, jawabannya adalah menjaga kebersihan tempat umum. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Jawabannya apa anak-anak? Ya, jawabannya adalah terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Jawabannya, setuju karena menjaga kebersihan lingkungan menjadi indah dan nyaman. Lalu yang keempat, pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Yang harus dilakukan adalah membersihkan taman secara teratur dan selalu merawatnya. Dan yang kelima, apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Nah, pendapatnya adalah tempat bermain akan menjadi kotor dan tidak nyaman. Selanjutnya, anak-anak bisa memberikan pendapat yang lain agar kita bisa menjawab tentang tempat bermain yang jarang dibersihkan itu pendapatnya seperti apa. Selanjutnya, kita harus menjawab tentang makna kata-kata dari berikut. Nah, makna katanya itu ada 3. Yang pertama ada makna kata indah, nyaman, dan juga rindang. Nah, makna kata indah itu jawabannya apa anak-anak? Ya, jawabannya adalah bagus dipandang mata. Selanjutnya, ada makna kata nyaman. Maka jawabannya apa anak-anak? Ya, jawaban dari makna kata nyaman adalah segar dan sejuk. Lalu yang terakhir ada makna kata rindang. Jawabannya apa anak-anak? Ya, jawabannya adalah banyak cabang ranting dan juga daun. Nah, sudah paham kan dengan makna kata seperti ini? Mari kita akan selanjutnya mempelajari tentang terdapat sebuah informasi dan juga terdapat sebuah bacaan. Bacaannya yaitu adalah tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih, bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika
kita ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, dari bacaan tersebut terdapat sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasinya apa, anak-anak? Ya, informasinya adalah jika kita menciptakan lingkungan yang bersih, maka kita akan sehat, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Selanjutnya, terdapat sebuah gambar. Gambar itu menunjukkan ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Nah, bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Nah, mari kita mengisi pengamatan tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih yaitu apa saja, anak-anak? Ya, yang pertama adalah tempat bermain yang bersih membuat kita nyaman. Lalu yang kedua, tidak adanya sampah di sembarang tempat karena membuat para pengunjung dapat berlama-lama untuk bermain. Dan yang ketiga, tersedianya tempat sampah untuk pengunjung agar terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya, Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Sebelum kita mengetahui alat dan bahannya, saya sebagai pengajar akan memberikan ciri-ciri karya 2 dimensi. Ciri-ciri karya 2 dimensi yaitu yang pertama, memiliki panjang dan lebar. Lalu yang kedua, hanya dapat dilihat dari sisi depan saja. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat gambar. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu ada pensil, penggaris, rautan pensil, krayon, cat air, dan juga buku gambar. Nah, setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, kita tentunya harus membuat langkah-langkah dalam membuat gambar. Yang pertama yaitu buatlah gambar yang diinginkan pada buku gambarmu. Lalu yang kedua, setelah itu tebalkan gambar. Dan yang ketiga, berilah warna yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, selanjutnya terdapat sebuah gambar. Di situ terdapat gambar yaitu Dayu sedang membawa bangun ruang kubus. Nah, perhatikan kembali gambar Dayu. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Nah, bangun ruang kubus yaitu contohnya bisa berupa rubik dan juga dadu. Nah, setelah kita mengetahui bangun ruang, maka kita harus mengetahui juga tentang ruas-ruas pada bangun ruang. Ruas bangun ruang dari balok yaitu ada AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Nah, mari kita pelajari satu-satu. Untuk ruas garis balok, yang pertama ada AB, lalu yang kedua ada BC, dan yang ketiga ada CD, dan yang keempat ada AD, selanjutnya yaitu EF, selanjutnya yaitu FG, selanjutnya yaitu GH, dan selanjutnya adalah EH, dan selanjutnya ada AE, lalu BF, CG, dan DH. Nah, ruas garis dari bangun ruang balok yaitu berjumlah 12 ruas garis. Selanjutnya yaitu ada prisma segi 4. Nah, ruas garisnya yaitu yang pertama ada AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan juga DH. Nah, bangun ruang prisma segi 4 ini, ruas garisnya berjumlah 12 ruas garis. Nah, selanjutnya yaitu bangun ruang prisma segitiga. Prisma segitiga ini terdapat ruas garis yaitu yang pertama ada di AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BF, dan juga CF. Nah,
Jadi, jumlah dari ruas garis prisma segitiga yaitu 9 ruas garis. Nah, sekian penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar agar kita bisa mengetahui materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.